Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NPM A1M023013 dari kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ICT. Apa sih itu ICT? Media Pembelajaran Information and Communication Technology ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan alat bantu yang berperan penting dalam proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, serta dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas mahasiswa. Perangkat ICT yang dimasukkan dalam konteks ini meliputi ponsel, komputer atau laptop, proyektor LCD, dan akses internet. Kemudian ada jenis-jenis pembelajaran berbasis ICT, yaitu yang pertama ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lainnya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua, ada digital video dan animasi. Pembelajaran berbasis video seperti ini dapat memudahkan siswa untuk memahami penjelasan guru karena ada gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, ada podcast. Podcast atau Fly on Demand and Broadcast adalah sebuah media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengar oleh banyak orang secara terbuka. Yang keempat, yaitu Augmented Reality atau AR, yaitu adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Media pembelajaran ini memungkinkan guru untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Yang kelima, yaitu Virtual Reality atau VR. Virtual Reality adalah sebuah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk merasa seolah-olah melihat secara langsung, bahkan terlibat secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan komputer dan sejumlah peralatan tertentu. Kemudian ada contoh multimedia interaktif. Yang pertama ada Smart Notebook, yang kedua Adobe Captivate. Kemudian ada contoh media podcast. Yang pertama ada TED Podcast, yang kedua Science VS. Kemudian ada contoh Augmented Reality atau AR. Yang pertama ada Google Expedition AR, yang kedua AR Flashcard. Kemudian ada contoh Virtual Reality VR. Yang pertama ada Oculus Education, kedua kelas VR. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kedua, akses ke sumber daya belajar yang lebih luas. Ketiga, pembelajaran mandiri dan fleksibilitas belajar. Keempat, keterampilan digital dan teknologi. Kelima, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran berbasis ICT bagi guru. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengajaran. Kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Empat, pengembangan profesional. Selanjutnya, kelebihan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual. Kedua, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi. Ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Keempat, mampu membangkitkan motivasi dalam belajar. Kelima, mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar yang baik. Keenam, meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Kemudian ada kekurangan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa cepat bosan. Selanjutnya yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.